Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 20700012217. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai dengan materi ke-6. Konsep dasar psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, psiko yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Ciri-ciri psikologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material yang bersifat umum, objek normal yang bersifat spesifik atau khusus. Tujuan dari psikologi dibagi menjadi dua, yaitu teoritis yang dimana bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua praktis, yaitu bertujuan untuk mengembangkan hal-hal yang praktis. Sejarah psikologi. Psikologi sudah ada sejak tahun 1879, yaitu pada abad ke-19, di mana pada abad ke-18 dan 17 ini berbagai model psikologi lainnya berkembang pada saat itu. Ruang lingkup psikologi dan tugas psikologi. Ruang lingkup psikologi dibagi menjadi dua, yaitu psikologi khusus dan psikologi umum. Psikologi umum yaitu psikologi yang mempelajari aktivitas atau keadaan manusia yang normal dan beradab. Psikologi khusus yaitu psikologi yang mempelajari mengenai segi-segi kekhususan psikis pada manusia. Psikologi khusus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu psikologi konselin atau klinis, psikologi pendidikan, psikologi komunitas, psikologi kesehatan, psikologi lintas budaya, dan psikologi lainnya. Adapun tugas psikologi yaitu mengadakan prediksi, menerangkan kondisi atau keadaan, menyusun teori, membuat prediksi, dan mengendalikan jalannya suatu peristiwa. Ilmu psikologi berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dapat kita ketahui dalam sejarah, ilmu psikologi berkaitan atau sangat bermanfaat bagi ilmu-ilmu lainnya, terutama pada kehidupan manusia. Nah, adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi yaitu ilmu sosiologi, ilmu agama, ilmu hukum, ilmu pengetahuan alam, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Gejala kognitif, persepsi, bayangan, fantasi, berpikir, ingatan, dan intelijensi. Gejala kognitif yaitu suatu proses di mana berkaitan dengan cara penyampaian atau pengelolaan informasi pada manusia. Bagian-bagian dari gejala kognitif, persepsi yaitu memahami atau daya tangkap terhadap suatu objek. Bayangan yaitu gambaran-gambaran yang terjadi pada persepsi atau penglihatan. Fantasi yaitu pikiran kita mengadakan membuat pikiran baru dengan apa yang dia lihat. Fantasi bisa juga disebut sebagai khayalan atau melihat sesuatu yang tidaklah nyata. Berpikir ialah di mana pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita sendiri untuk mencapai sebuah ide atau gagasan. Ingatan yaitu daya ingat atau kekuatan mengingat kesan-kesan tersendiri atau pengalaman dari apa yang kita lihat. Ingatan dibagi menjadi dua, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek yaitu sekitar 15 sampai dengan 30 detik. Ingatan jangka panjang yaitu sekitar dapat kita lihat di sekitar kita pada anak berusia 4 tahun, di mana dia mempunyai ketetapan 75% untuk mengingat 1 minggu dari apa yang dia lihat. Intelijensi yaitu kecerdasan, di mana kecerdasan dapat di sini yang dimaksud adalah dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru. Adapun penyebab utama gejala kognitif yaitu kesulitan mengingat hal-hal baru, kesulitan mengingat pengalaman, dan kesulitan untuk mengingat fakta. Penyebab gangguan kognitif yaitu adanya penggunaan zat-zat atau alkohol yang terlalu berlebihan. Nah, dapat kita juga lihat pada otak kemo atau kemoterapi yang dimana kesulitan untuk mengingat hal-hal
baru dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, adapun cara agar daya ingat kita tetap stabil, yaitu melakukan aktivitas fisik yang bermanfaat, berzikir, dan berzikir atau murojaah, dan makan makanan yang bergizi. Gejala afeksi dan gejala konasi atau motif. Gejala afeksi ialah suatu gejala yang dimana mempunyai secara stimulus atau termasuk perasaan sedih, kesal, bahagia, marah, cinta, dan benci, dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan afeksi yaitu pemenuhan kasih sayang, pemenuhan cinta, pemenuhan rasa hormat. Komponen-komponen dalam afeksi, komponen pemahaman, pengertian, rasa cinta, aman, dan rasa hormat. Gejala konasi atau motif yaitu kemampuan mengenal stimulus di mana yang masuk ke dalam panca indera seperti yang dapat memecahkan masalah atau memahami. Nah, di sini teori gejala konasi atau motif yaitu insting, kecenderungan berperilaku, adanya dorongan yang dimana mendorong organisme tubuh untuk makan dan minum, aktualisasi diri, psikologi lingkungan, adanya harapan atau cita-cita atau motivasi, serta teori kecerdasan. Materi terakhir yaitu konsep dasar perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, lingkup perkembangan ada 3, yaitu masuk perkembangan dari perkembangan di mana di dalamnya mempelajari tentang ilmu kejiwaan dan berperilaku manusia, masuk ke dalam ilmu psikologi, dan tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Masa bayi, masa pranatal, yaitu dimulai sejak masih dalam kandungan, dimulai dari usia 1 bulan sampai dengan 9 bulan. Masa bayi baru lahir yaitu dimulai pada saat bayi baru lahir. Masa bayi yaitu dimulai sejak 0 sampai dengan 2 tahun. Masa awal kanak-kanak dimulai sejak 2 sampai dengan 6 tahun. Masa akhir kanak-kanak dimulai sejak 6 sampai dengan 12 tahun. Masa remaja atau awal remaja dimulai sejak 6 sampai dengan 15 tahun. Masa akhir remaja dimulai pada saat 18 sampai dengan 10 tahun. Masa dewasa mati dimulai sejak 40 sampai dengan 60 tahun. Masa dewasa lanjut dimulai sejak 60 sampai dengan meninggal. Itulah dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.